sudah memberikan kontribusi apa setelah tegaknya kembali sang saka merah putih? Dan sejauh mana kita telah andil mengisi kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para beliau-beliau. Inilah yang harus banyaknya menjadi pertanyaan untuk kita masing-masing, supaya menjadi umat bisa memperkokoh apa yang ditinggalkan dan apa yang diperjuangkan oleh para beliau. Indonesia ini lebih besar daripada nilai politik. Indonesia ini lebih besar dari nilai kelompok. Tapi jangan dipelintir, saya mau ngomong. Ini sekarang zaman pelintiran, harap ngomong ini wedi aku saiki. Ngomong ini salah, ngomong ini lu salah. Sing bener sing ndi lho. Sekali lagi, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Habib Lutfi ora bakal liren ngomong NKRI sampai akhir umur, tak pertahan ke NKRI. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Di kesempatan berbahagia ini, kami dari channel Santri Saja akan terus berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan rahimnya. Amin. Dan sholawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Di kesempatan kali ini pula juga kita wajib berdoa untuk jenengan semua, untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah berkah. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, channel Santri Saja akan memberikan video ceramah dari beliau yang mulia Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Ya. Di mana di kesempatan kali ini beliau tidak sendiri, beliau bersama para pejabat wabil khusus TNI dan Polri atau para keamanan ya. Ada TNI dan Polri yang tentunya yang punya jabatan yang tinggi. Dan di situ pula juga hadir ulama-ulama internasional ya, dari Syam, dari luar negeri, dan banyak sekali. Di situ beliau menyampaikan tentang bahwa Indonesia selalu diancam tergerus oleh persatuan dan kesatuan. Maksudnya Indonesia sangat diincar, ingin Indonesia itu pecah belah. Dan beliau menyampaikan maka itu harus dari dini itu kita jaga persatuan dan kesatuan. Ini ceramah ini sudah bertahun-tahun yang lalu, dan efeknya di tahun 2025 ini yang sangat luar biasa sekali ya. Ini jadi tidak ada salahnya kalau misalkan ini kita dengarkan, kita simak, ini akan menjadi ilmu yang berharga untuk sekarang ini ya. Banyaknya perpecahan, banyaknya perselisihan, dan ya sesama anak bangsa saling fitnah seperti itu. Dan beliau menyampaikan bahwa Indonesia itu lebih besar dari perpolitikan, dan Indonesia itu lebih besar dari kepentingan pribadi. Maka jangan coba-coba untuk menghancurkan atau merusak bangsa ini. Dan beliau pun bersumpah akan terus mengajak kepada bangsa Indonesia, anak-anak bangsa Indonesia untuk mencintai bangsa ini ya. Dan bersumpah beliau sampai akhir hayat, beliau akan selalu mengajak dan mencintai bangsa ini. Kejelasannya seperti apa? Mari kita simak bersama, dan ini penting sekali di masa-masa sekarang, yaitu masa-masa tipisnya saling percaya seperti itu. Monggo, mudah-mudahan ini berharga untuk kita dan menjadi pelajaran yang bisa kita praktekkan. Monggo.
wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, ugi para habaib, khususnya guru kita Syekh Muhammad Adnan Al-Fuyuni, beliau dari Syam, dan guru saya Sidi Syekh Riyad Baso, dan akhina fillah Sidi Syekh Muhammad Aun, beliau dari Yordan, dan yang saya hormati, saya banggakan Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda atau yang mewakilinya, bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kami banggakan, panitia penyelenggara dalam rangka Khol Al-Habibana Hasan bin Taha bin Muhammad Al-Qadi bin Taha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya bin Hasan bin Ali bin Alwi bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Syekh Marbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Huraydi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain Al-Sibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Hadirin yang saya hormati, Bapak Kepala Kelurahan atau Bapak Kepala Desa Jomblang Legok ya, Ampar Kidul, dan beserta anggotanipun, juga yang saya hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita telah berkumpul bersama, ada beberapa ulama, para habaib, para sesepuh TNI, Polri, dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga pertemuan ataupun dalam rangka mengayu bagio atau menghormati kholnya Al-Habib Hasan bin Toha berkumpul seperti ini akan menjadikan dan memperkuat kesatuan persatuan Indonesia, dan akan meningkatkan keukhuwahan antara sesama kita, khususnya di negeri kami tercinta ini, Indonesia. Indonesia saya selalu dengungkan. Satu sisi ada memang kenyataannya demikian, bahwa Indonesia sangat strategis, makmur, subur. Tapi bukan berarti hanya kaya tentang kesuburan saja, tapi di Indonesia ini juga kaya ulama, kaya aulia. Kalau kita melihat Pulau Jawa dahulu, sebelum kita melihat Sumatera, Kalimantan, Makassar atau Ujung Pandang, Sulawesi dan lain sebagainya, mari kita coba melihat paling ujung Pulau Jawa ini ada makam Maulana Hasanuddin Al-Bantani, putra Maulana Syarif Hidayatullah, putra daripada Al-Imam Umdatuddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Hussein bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Udmat Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Ammal Faqih bin Muhammad Said Marbat.
ditarik terus ke Cirebon. Sebelum sampai Cirebon ada Luar Batang, ada Syed Muhammad bin Umar Al-Qudsi, dan tokoh-tokoh ulama Indonesia memagari dari mulai Banten sampai ke Banyuwangi. Belum pantai selatan. Beberapa ulama-ulama Al-Maghribi dimakamkan sebagian besar di Pulau Jawa. Belum Sumatera dan lain-lainnya yang saya sebutkan. Pagar-pagar ini bukan pagar sembarangan. Artinya pagar-pagar mutiara-mutiara yang tiada ternilai harganya, yang sangat dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sekadar ulama-ulama tersebut, maaf kalau saya katakan mungkin terlalu ceroboh, pandai memutar tasbih belaka, tidak. Tapi para beliau di samping ilmunya cukup matang, strateginya luar biasa, tapi beliau juga ahli ekonom, ahli pertanian, ahli ilmu obat-obatan, dan lain sebagainya. Yang paling menakjubkan, eyangnya Al-Imam Jamaluddin Hussein itu yang pertama kali masuk ke Indonesia, yang dilahirkan beliau di Kamboja, di Cham. Kakek beliau bernama Al-Imam Ahmad Shah Jalal. Pada waktu masuk kedua negeri tersebut dalam keadaan pertikaian yang luar biasa, padahal satu bangsa dan satu agama. Sulit untuk dipecahkan, akan tetapi Al-Imam Ahmad bisa memperjernih, melerai, mempersatukan kerajaan Cham maupun Annam yang tidak lepas setiap tahun pasti membawa korban demi kepentingan-kepentingan kerajaannya masing-masing. Padahal satu bangsa, satu agama. Dipersatukan oleh Al-Imam Ahmad Shah Jalal. Maka dua kerajaan menyerahkan kedua-duanya kerajaannya kepada Al-Imam Ahmad Shah Jalal, dipilih menjadi raja kedua kerajaan. Akan tetapi beliau bukan seorang yang ambisius, bangga dengan kedudukannya, bahkan di pundaknya tanggung jawab yang luar biasa. Mampu melahirkan regenerasi yang tidak memalukan kepada generasi sesepuhnya, melahirkan tokoh-tokoh yang cukup berbobot di Indonesia. Beliau mempunyai 12 anak, rata-rata waliyun minal awliyaillah. Di antara putra beliau Barokat Zainal Abidin bin Jamaluddin Hussein bin Ahmad Shah Jalal. Putra beliau sangat terkenal Al-Malik Ibrahim yang meninggal di Gresik pada tahun 822 Hijriah bertepatan 1401 Masehi, tidak menghitung tahun terpaut. Apabila menghitung tahun terpaut 1419. Dan putra yang kedua Al-Imam Ibrahim Asmarokondi. Beliau ayah Maulana Ishaq, wali lanang, Imam Alil Murtadho Kanjeng Sunan Bedilan, ayah Sunan Mondoliko Usman Haji, ayah Sunan Murio, dan Al-Imam Ahmad Rahmatillah bin Ibrahim Asmarokondi yang melahirkan putra-putri yang harusnya menjadi tauladan untuk kita semuanya, karena beliau mampu melahirkan
regenerasi yang tidak akan memalukan para leluhurnya. Yang pertama, sangat dermawan yang selalu memikirkan fuqara wal masakin, keukhuwahan. Di samping beliau yang matang dalam ilmu syariahnya, juga beliau juga seorang ahli pertanian dan ahli ekonomi. Dikenal kantongnya tidak pernah rapat, selalu kantongnya bolong. Karena apa? Yang masuk ke kantongnya lari kepada yang wajib untuk diperhatikan. Sampai dikenal bapaknya al-aitam, bapaknya para janda, bapaknya para fuqara, bapaknya para masakin. Dikenal Sayyid Qasim Kanjeng Sunan Derajat. Yang kedua adalah guru dari para panglima, guru dari para sultan, guru dari para hadipati, guru para ulama wal aulia. Bapak fuqara wal masakin adalah Al-Imam Ibrahim, terkenal dengan Kanjeng Sunan Bonangnya. Yang ketiga, tokoh muhaditsin, mufassirin, tapi beliau tidak mau mengarang atau mencetak kitab. Tapi juga seorang ahli ekonom, beliau Maulana Imam Ja'far Shadiq Kanjeng Sunan Kudus. Yang keempat adalah Al-Imam Zainal Abidin Sunan Qadi Demak. Yang kelima adalah Al-Imam Abdul Jalil Kanjeng Sunan Jeporo. Yang terakhir putra Al-Imam Ahmad Hisamuddin Kanjeng Sunan Lamongan. Menantu beliau juga bukan orang tanggung. Menantu beliau adalah Al-Imam Muhammad Ainul Yakin Kanjeng Sunan Giri. Yang kedua, Maulana Syarif Hidayatullah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Begitu pula Al-Imam Abdurrahman Said atau dikenal dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Sampai sekarang boleh kita katakan, silahkanlah orang yang masih banyak bertikai tentang ziarah kubur, tapi kenyataan bukti yang tidak bisa kita pungkiri dari kita melihat Maulana Abdurrahman atau Raden Said Sunan Kalijogo, mampu beliau membuat marketing pasar ekonomi kerakyatan, dari mulai pintu masuk sampai ke makam Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri. Demak Raden Fatah juga sama. Kudus Murio yang begitu tinggi naik ke Murio, tapi pasar di atas pegunungan yang cukup memanjatnya memerlukan tenaga. Kalau kita pikir apakah para pedagang mau jual sama kuburan, ternyata yang setiap hari tidak lepas dari puluhan bus datang ke Sunan Muria, sampai ke Sunan Bonang, sampai Sunan Derajat, Gresik, Maulana Ainul Yakin dan sebagainya. Kalau kita mau menganalis sebelum matinya kayak apa, setelah wafatnya pun menjadi realite untuk kita semuanya. Sampai sekarang orang di dalam bakatnya masih bisa membuat ekonomi kerakyatan, membuat ukhuwah para zairin. Lebih-lebih di Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, separuh muslim, separuh non muslim. Tempat ziarah yang dibagi dua dengan cara sesuai agama kepercayaannya masing-masing, masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa,
orang yang sudah wafat 400 tahun yang lalu. Kalau tidak percaya boleh lihat, kalau setiap malam Jumat Kliwon macam-macam orang yang ziarah kepada Maulana Syarif Hidayatullah. Intinya, kalau di Indonesia ini sudah pagarnya para sesepuh, para aulia yang luar biasa, pasti akan menurunkan regenerasi-generasi yang menjadi perekat umat, perekat bangsa, yang sebagaimana telah ditanam oleh para wali 9 khususnya. Malu rasanya orang yang sudah 400 tahun lebih wafat masih bisa mempersatukan umat dan mempersatukan bangsa ini. Lalu kita ini nilainya apa? Kita masih hidup. Beliau sudah mendahului kami dan masih bisa mempersatukan umat. Ini adalah cermin yang luar biasa untuk kami semuanya. Maka perlunya adanya khol, peringatan wafatnya minal ulama, sampai peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghidupkan kembali, untuk mengangkat kembali para ulama-ulama khususnya dan tokoh-tokoh bangsa ini yang ikut andil besar dalam memperjuangkan agama, dan tokoh-tokoh bangsa ini juga yang tidak terlepas bersama para tokoh dan ulama ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Nah, pertanyaannya, kami ini telah berhasil memerdekakan apa? Memerdekakan diri kita dari belenggu kebodohan, memerdekakan diri kami dari kesempitan, diganti dengan wawasan-wawasan agama yang luas, wawasan-wawasan kebangsaan yang luas, wawasan-wawasan dalam bernegara yang luas. Apakah kami ini golongan orang-orang yang akan mengecewakan para pendahulu yang ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan? Sekarang dengan adanya khol-khol, perlu kita hidupkan kembali untuk menguak mutiara-mutiara yang sudah sebagian lama terpendam. Mampukah kita menggali mutiara-mutiara peninggalan dari para beliau untuk menjadi bekal-bekal setiap individu umat ini dan bangsa pada umumnya yang akan selalu bercermin kepada pendiri-pendiri bangsa ini, sehingga tegaknya kembali sang saka merah putih. Kita terkadang bertanya pada diri sendiri, sudah memberikan kontribusi apa setelah tegaknya kembali sang saka merah putih? Dan sejauh mana kita telah andil mengisi kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para beliau-beliau? Inilah yang harus banyaknya menjadi pertanyaan untuk kita masing-masing, supaya menjadi umat bisa memperkokoh apa yang ditinggalkan dan apa yang diperjuangkan oleh para beliau. Indonesia ini lebih besar daripada nilai politik. Indonesia ini lebih besar dari nilai kelompok. Tapi jangan dipelintir, saya mau ngomong. Ini sekarang zaman pelintiran, harap ngomong ini wedi aku saiki.
ngomong ini salah, ngomong ini lu salah, sing bener sing ndi lho. Iya, kok dianggap pengennya kampanye mumet tadi aku. Presiden boleh ganti kalau sudah waktunya, kapan saja. Partai boleh banyak, golongan-golongan boleh banyak, tapi ingat Indonesia cuma iki aja dianu ya. Ya, nah, tak colok ngomotoni ngono. Bendera boleh banyak, merah putih cuma cukup kan? Kira-kira nih wong semene iki nek ana merah putih diganti iku trimo apa ora? Jawab yang keras. Melempem jawabane. Ya, jadi bangsa sing tegas ngono. Tidak, untung sampean ora kayak bedil. Nek kayak bedil dor. Jawab saya ketika suara yang begini tegap keras ini, nuklirku kalah. Tak peringatkan. Karena apa? Menunjukkan kesemangatan yang timbul dari jiwa. Menjawab tidak. Oh no, mesti nih bisa di speaker juga kaget ya loh. Mesti ngantuk tiba rokok ya kelakon. Itulah. Sekali lagi, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Habib Lutfi ora bakal liren ngomongin NKRI sampai akhir umur, tak pertahan ke NKRI. Setuju? Aku duwe Polri, duwe TNI ya. Iki lho buriku ora bakal terima ini buri. Lho. Pak Gatot bareng lho, ini Masya Allah, ini semuanya. Gimana? Ya. Maka Indonesia ini kekuatan tinggal 3 nih di samping pemerintah. Apa diantaranya? Ulama, TNI, Polri harus menjadi loh, dudu nomor 1 loh, dudu nomor 2. Harus menjadi terus niki kekuatan yang pokok. Sangat seprihatin melihat keadaan sekarang. Nyun sewu, Habib karo Habib dibenturno, ulama karo ulama dibenturno. Coba mengkone wis ulama karo Habib dibenturno, aja nganti polisi karo polisi dhewe, tentara karo tentara dhewe. Nek wis bisa kabeh, tinggal Indonesia nih kaya tumpeng tinggal dibagi piro. Kira-kira nih jenengan wong Indonesia tenan dah. Loh, panjenengan wong Indonesia tenan apa ora? Bener. Nek bener mesti ningkatkan handar benine. Sejauh mana kita merasa memiliki republik ini? Kalau kita meningkatkan rasa handar beni kepada republik ini dan bangsa ini, akan peka terhadap adu domba. Tidak mudah kita dipecah belah karena kekuatan merasa memiliki nasionalisme kita lebih tinggi yang di backup dengan kekuatan agama kita masing-masing. Dari sinilah kekuatan yang luar biasa. Maka dari itu, dengan adanya hal kesempatan yang baik untuk apa? Lebih memperkokoh, memperkuat adanya kesatuan persatuan. Setuju? Itulah yang kami harapkan. Pesan para sesepuh kita, kalau mungkin para beliau di taman pahlawannya, para ulama yang ikut andil besar dalam perjuangan bangsa ini, di alam bakanya
Mungkin kalau suara itu ditampilkan oleh Allah Ta'ala, kita tidak bisa tidur. Apa pertanyaan beliau? Wahai bangsaku yang kubanggakan, keringat yang telah aku teteskan, darah kami yang telah aku kucurkan sehingga menjadi negara kesatuan persatuan Indonesia, sehingga berkibarnya kembali sang saka merah putih. Tolong jangan kecewakan kami. Apakah kami menjadi bangsa yang mengecewakan atau tidak? Hanya panjenengan yang bisa mampu menjawab. Kalau kita bisa mempertahankan, tidak bakal kena penyakit hoax yang akan memecah belah kami semuanya. Loh, itu ngono setuju. Sik aja keplok dudu mental kok iki. Kena wis muni gol, iku keplok kowe. Paham nggih? Pertahankan ben sing dodolan hoax. Saya khawatir lho Pak, saestu. Nek negara perang iki lho. Sing kalah niku mestine ya persenjataane kurang, strategine ya tidak mateng. Yang menang strateginya hebat, persenjataannya top, pantas kalah. Lah nek awake dhewe kena hoax wae tuku hoax, kalah. Apalagi sini-sini gini. Kenang hoax kalah, lo coba deh kenang bom. Mesti malu ah. Ya Allah, ini keprihatinan menjadi keprihatinan kita semuanya selaku anak bangsa harus berpikir jauh demi amanatnya Allah Subhanahu wa taala. Tanah air Indonesia itu pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk kami bangsa Indonesia. Dan tanah air yang lain yang diberikan kepada negara Cina, India, Arab dan sebagainya tidak terlepas, itu pemberian dari Allah Ta'ala. Tapi kewajiban kami selaku bangsa yang diberi oleh Allah tanah air ini, apa buktinya terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjawab arti terima kasih sebenarnya adalah panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ceramah kali ini yang bisa kami berikan, yang bisa kami sampaikan dari beliau Abah. Mudah-mudahan video ini memang benar-benar menjadi pelajaran untuk kita yang bisa kita praktekkan, di mana di waktu-waktu sekarang Indonesia sedang sangat luar biasa sekali ya, krisis kepercayaan, krisis ya apapun ya, akhirnya mudah dipecah belah, mudah dibenturkan seperti itu. Dan ini sangat penting sekali untuk kita untuk bisa kita praktekkan ilmu yang sudah beliau sampaikan ya. Dan mudah-mudahan dengan ceramah ini, dengan apa yang sudah beliau sampaikan, ini menjadi pelajaran yang bisa kita praktekkan. Dan tentunya atas nama anak bangsa, ya kita jaga bersama, kita rawat bersama bangsa ini yang sedang tidak baik-baik saja. Dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita, untuk bisa melanjutkan yang lebih baik seperti itu. Dan selebihnya, terima kasih dan wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.